Oke, salam semuanya. Shalom. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Hari ini kita mau bersuka cita. Ada amin? Ada amin? Kalau amin karena kenapa? Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Lebih lagi dong. Bisa lebih lagi. Lebih lagi. Haleluya. Ada orang-orang luar biasa. Silakan dulu saudaraku. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita bersyukur saudara pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan demi kesempatan dari Tuhan. Dan tidak terasa kita sudah memasuki bulan September ya. Ini adalah bulan misi, bulan di mana Tuhan memanggil kita untuk semua menjangkau jiwa buat Tuhan. Ada amin? Karena ini kesempatan kita untuk kita bisa membawa orang-orang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin dari keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, maupun orang yang belum kita kenal. Itu adalah tugas kita. Tema kita pada pagi hari ini, utusan seorang yang bersuka cita. Amin. Sudah melayani Tuhan dengan menjangkau jiwa buat Tuhan, dengan hati yang bersuka cita, ada amin? Ada amin? Yang amin, katakan haleluya. Haleluya. Yuk mari kita mau persiapkan hati pada pagi hari ini. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam di hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Tenangkan hati saudara pada pagi hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan saudara sepanjang minggu ini, lepaskan semua itu saudara. Karena pada pagi hari Tuhan ingin berbicara kepada kita semua. Tidak terkecuali siapapun yang datang pada pagi hari ini. Tuhan ingin berbicara kepada engkau. Jadi persiapkan, buka hati saudara. Ya, bahwa Tuhan katakan, Tuhan mengasihimu. Amin. Besar kasih setiamu Tuhan, dan sangat nyata di dalam kehidupanku. Bahkan kau layakkan setiap kehidupan kami dengan darah-Mu. Tidak ada kata yang bisa kami lukiskan akan indahnya Engkau Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama angkat hati, tinggikan Dia. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Hanya di dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri, sembah Dia lebih sungguh lagi. Buka hati saudara, sembah Allah kita yang mulia, sembah Allah kita yang ajaib. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah hanya dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Lebih lagi sembah Dia, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya. Oh, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, sembahlah Dia, sembahlah Allah kita yang mulia, sembahlah Allah kita yang perkasa. Kami buka bagi-Mu Bapa, hosana bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan, hanya Kau Allah yang besar. Ajaib dan mulia nama-Mu Bapa, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, oh, Kau Allah yang besar. Ajaib dan mulialah nama-Mu Bapa, yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian hanya bagi Yesus. Haleluya, yang layak ku
Angkat tangan saudara tinggi-tinggi, katakan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Beri sorak-sorai yang meriah buat Dia. Beri sorak-sorai yang buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terimalah pujian kami Bapa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya, Engkau Allah kami yang luar biasa Bapa. Kami sangat bersyukur pada pagi hari ini. Kami bisa di hadapan-Mu ya Bapa, menyembah, memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun kondisi kehidupan kami Bapa, kami percaya bahwa Engkau senantiasa menghibur kami. Engkau senantiasa menolong kami. Bahkan Engkau senantiasa memberkati setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami datang di hadapan-Mu. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu Bapa. Buka hati bagi-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kami, Engkau tahu Bapa. Karena Engkau Allah kami maha tahu. Engkau Allah kami maha kuasa. Bahkan Engkau Allah kami maha kasih. Engkau mengasihi setiap kami Bapa. Lihatlah setiap hati kami yang datang. Yang rindu menyembah-Mu. Yang rindu menyembah-Mu. Jamah hati kami Tuhan Yesus. Hibur hati kami Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesusku. Berikan kami hati yang sorak-sorai di hadapan-Mu. Berikan kami hati yang sukacita di hadapan-Mu Bapa. Karena itulah yang Kau ingini di dalam kehidupan kami Bapa. Apapun yang menjadi keresahan kami Bapa, kami percaya Engkau akan menolong kami. Kami persembahkan ibadah kami Tuhan Yesus. Biar Engkau sendiri berbicara beracara buat setiap kami. Mulai pujian penyembahan kami, mulai firman-Mu yang hidup, yang akan meneguhkan akan kehidupan kami. Sehingga kami kuat, kami mampu mulai hari setiap hari dengan mengucap syukur padamu Tuhan Yesus. Kami persembahkan semua dalam tangan-Mu Bapa, biar Tuhan sehingga berbicara memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan amin, haleluya. Sebelum duduk, mari kita mau ikrarkan pengakuan kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya mari kita membaca firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-38. Saya bersama Singer akan membacakan ayat yang 31, jemaat sekalian membacakan ayat ke-32, bergantian sampai ayat yang ke-38. Sudah mendapatkan? Katakan yes? Yes. Sudah mendapatkan semuanya? Oke, mari kita membaca bersama-sama. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 4 ayat 31, demikian firman Tuhan. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Maka murid itu berkata kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?
Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Amin. Pembacaan firman sampai di sini. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 5 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Di sini mengatakan bahwa orang-orang akan bersorak-sorai dan bersukacita. Ada amin? Saudara termasuk dalam orang-orang itu? Ada amin? Yuk mari kita bangkit berdiri sebelum kita memulai, katakan kanan kiri, mari kita mau bersukacita, mari kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Katakan kanan kiri, katakan mari mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Dan kita mau bersukacita karena malaikat di surga sudah bersama-sama dengan kita untuk menaikkan pujian. Sukacita surga. Woo! Semua. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terimalah, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya. Mari semua taklukkan badai yang bergelora. Semua. Haleluya. Dalam hatiku, kata-katakan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Mari semua, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Semuanya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Semuanya haleluya. Oke saudara, nanti pada saat haleluya, semua angkat tangan yang begini ya. Ya, semuanya ya. Kanan, kiri, tengah semuanya. Kita kompak memuji Tuhan dengan sukacita. Amin. Haleluya. Semua tangan di atas. Ya, tidak tegap boleh. Semuanya dalam hatiku. Amin, haleluya. Semangatku. Yang sebelah sini
sini semuanya. Kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hidupku Tuhan. Cita surga nyata penuhiku. Semuanya lebih lagi katakan. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, cita surga nyata penuhiku. One more. Sukacita surga nyata penuhiku. Sorak-soraknya dong buat Tuhan. Wow, haleluya. Mau lebih lagi bersorak buat Tuhan. Mana suaranya? Mana suara sebelah sini? Yang di sini? Yang tengah mana suaranya? Yang sebelah kiri? Haleluya, mari kita mau bersorak-sorai lebih lagi buat Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Amin. Dia berperang ganti kita. Semua bertepuk tangan. Tepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Hanya dialah satu-satunya. Satu-satunya penebus. Amin. Akan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kebenaran bersama kita, di dalam kita. Dalam kemuliaannya, karena dialah pelindungan dan pengharapan. Para pam 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 pam. Bersorak, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan, haleluya. Semua sama-sama katakan. Para pa 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 pa. Lebih lagi. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Tuhan yang memberi kemenangan. bersama kita, di dalam kita.
pa 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 pa. Para pa 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 pa. Sorak-sorai buat Tuhan. Lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Sebelum dulu kasih tos dong 2 kata. Kau luar biasa, katakan saudaraku. Haleluya. Sangat luar biasa saudaraku. Engkau sangat bersemangat dalam memuji Tuhan. Itu menandakan bahwa malaikat di surga bersorak-sorai. Karena kita adalah orang luar biasa. Ada amin? Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Oke, selanjutnya kita memberikan persembahan. Mari memberikan uang kita yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mau persiapkan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Maka pada pagi hari ini kita mau mengembalikan sebagian buat Tuhan. Dan biarlah persembahan ini bisa dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Supaya banyak orang bisa mengenal kasih Tuhan. Banyak orang bisa diselamatkan. Karena Tuhan mengasihi mereka semua. Amin. Haleluya. Mari kita mau berdoa. Saya persilakan korektan boleh maju ke depan. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh tahu Tuhan akan keterbatasan kami semuanya. Tuhan, kami tidak bisa lepas daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Karena kami hidup mau selalu bergantung di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Di dalam kehidupan kami, setiap musim kehidupan kami ya Tuhan, banyak kami temukan, ada tawa, ada duka. Namun Tuhan, kami selalu tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Hanya satu yang kami tahu Tuhan, kami selalu mau datang kepadamu. Kami mau menaruh seluruh hidup kami di dalam pengharapan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan Yesus untuk selalu kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami mau mengucap syukur untuk persembahan kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Ajari kami untuk memberi dengan sukacita. Tuhan, terimalah persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami semuanya. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi ataupun yang belum sempat memberi pada saat ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, ajari kami untuk memberi dengan penuh ucapan syukur dan sukacita dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sama-sama doakan pujian ini dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan telah memanggil kita
untuk menjangkau jiwa-jiwa buat dia. Terus percaya, dia selalu serta di setiap langkah dan kata-kata. Tuhan memimpinmu, sekarang pergilah pada dunia, tuai jiwa-jiwa, sembuhkan yang terluka, hibur yang menderita, lepas semua ikatan yang membelenggu, hingga dunia tahu Yesus pembebasmu. Mari saya ngajak kita semua bangkit berdiri. Tuhan mengatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia, jangkaulah jiwa buat Tuhan. Ladang sudah menguning dan siap dituai. Mari kita mau menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk menjangkau jiwa. Karena Tuhan rindukan bahwa di dalam dunia ini semua jiwa dapat diselamatkan. Haleluya. Sekarang pergilah pada dunia, tuai jiwa-jiwa, sembuhkan yang terluka, hibur yang menderita, lepas semua ikatan yang membelenggu, hingga dunia tahu bahwa Yesuslah satu-satunya pembebasmu. Yesus pembebas. Sekarang pergilah pada dunia, tuai jiwa-jiwa, sembuhkan yang terluka, hibur yang menderita, lepas semua ikatan yang membelenggu. Waduh, saya katakan dunia tahu Yesus pembebasmu. Pujian ini adalah doa kami di hadapan Tuhan, bahwa kami rindu untuk pergi dimanapun kami berada, pergi dalam kehidupan kami, dalam apa yang kami kerjakan, dalam keluarga kami, untuk menjadi utusan Tuhan di tengah dunia ini. Tuhan tolong setiap kami, karena kami tahu ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Mudah memang untuk diucapkan, tapi tidak mudah untuk kami kerjakan. Roh Kudus tolong setiap kami. Kami mohon pimpinan-Mu ya Bapa. Berkati perenungan firman Tuhan juga di saat ini, supaya kami bukan cuma mendengar, tapi kami dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan. Demi Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari. Kita beri aplaus dulu untuk teman-teman yang sudah melayani, Pak Oibun, GMUC dengan tim, Kamsia rekan-rekan yang sudah melayani. Ya. Ini minggu ketiga kekasih Tuhan, minggu ketiga itu tukar mimbar ya. Tadi Pak Timo tanya, dari GKJ mana? Ya ini minggu ketiga, Pak Gembala tukar mimbar, Pak Jevin tukar mimbar, Simu melayani di sekolah minggu. Ya. Nah saya bersyukur bisa melayani bersama Bapak Ibu sekalian. Oke kekasih Tuhan. Iya, apakah sudah sebentar? Pembacaan firman Tuhan tadi di Yohanes pasal 4 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-38. Ya. Kalau saudara tadi baca atau saudara tahu kisah sebelumnya,
sepertinya ini ada sedikit miskom antara Tuhan Yesus dengan para murid, ya kan? Karena para murid sedang berbicara tentang makanan, Tuhan berbicara tentang hal rohani. Sepertinya enggak nyambung. Nah memang ayat yang tadi kita baca itu adalah satu kisah selingan di antara percakapan. Ya, sebelumnya Tuhan Yesus itu berjumpa dengan seorang wanita Samaria dan dia adalah seorang wanita berdosa. Ya, seorang wanita Samaria, wanita berdosa, dan ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan berbicara tentang air hidup. Satu topik yang kemudian membuat dia rindu untuk mengenal tentang Tuhan. Singkat cerita dari percakapan itu, wanita ini kemudian sangat menggebu-gebu ingin tahu lebih tentang Tuhan. Dan karena pengalaman sukacita atas pertemuan dia dengan Tuhan, dia rindu supaya apa yang dialaminya itu enggak cuma dialaminya. Jadi dia pengen juga supaya orang lain mengalami hal yang sama yang dia alami. Ya, memang makanya lihat, saudara lihat. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa dia makan?" Siapa yang tadi bawa dia makan? Ya. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Iya, kekasih Tuhan, memang perjumpaan dengan Tuhan itu perjumpaan yang mengubahkan. Wanita ini tidak mau hanya apa yang dialaminya itu untuk dia saja. Jadi dia rindu juga orang lain mengalami, lantas dia kemudian meninggalkan Tuhan Yesus untuk sementara waktu. Dia kembali ke kota. Wanita ini adalah wanita yang pergi ambil air di sumur siang-siang. Bukan hal yang biasa dilakukan oleh orang di zaman itu. Karena panas terik, siapa yang siang-siang panas terik mau pergi ambil air? Nah, mengapa dia ambil air di siang hari? Karena menghindar gosip orang banyak. Kalau dia pergi pagi-pagi misalnya, ada ibu-ibu di situ misalnya, lalu dia ambil air di sini, maka ibu-ibu akan ngegosip dia. Itu sih perempuan itu tuh, perempuan itu tuh. Jadi dia menghindar, dia memilih untuk udahlah, nggak pergi siang aja, lebih aman kan? Tidak ada yang ngegosip. Tapi waktu siang hari itu tidak seperti biasa, dia ketemu dengan satu tokoh yang sangat menginspirasi dia. Tuhan berbicara tentang air hidup yang membuat manusia kalau mengalami air itu dia tidak akan pernah binasa. Dia tidak akan haus lagi. Dan air itu tentu bukan air seperti air minum biasa. Itu adalah air kehidupan. Ya, perjumpaan dengan Tuhan itu menghidupkan dan tidak membuat kita binasa. Nah, dia mengalami satu kebangunan rohani yang sangat luar biasa. Ya, zaman Tuhan di hari itu, di siang hari itu, lalu dia kemudian kembali ke kota, mengajak banyak orang datang ketemu dengan Tuhan. Orang-orang pada bingung, ini kan cewek yang suka menghindar dari kita. Wanita ini kan suka menghindar dari banyak orang karena takut digosip. Tapi apa yang membuat dia pengen datang ketemu kita? Gitu. Apa yang membuat wanita ini begitu bersorak-sorak, tidak seperti biasa, tertutup. Kok hari ini dia berani sekali berbicara. Nah, orang penasaran akan hal itu, jadi mereka juga ingin tahu apa penyebab sampai wanita ini berubah sedemikian rupa. Nah, orang datang ketemu dengan Tuhan dengan penuh antusias, mereka pengen tahu tentang Tuhan yang diberitakan sama perempuan ini. Nah, saudara bisa bayangkan konteksnya seperti itu. Jadi ada banyak orang datang pengen ketemu Tuhan. Nah, itu harusnya kesempatan yang sedang ditunggu-tunggu. Ini ladang yang sedang siap dituai. Dan di saat seperti itu murid-murid tidak memikirkan hal ini. Mereka enggak peka sama sekali bahwa ini momen yang baik untuk memberitakan firman Tuhan. Kapan lagi ada momen di mana banyak orang mau datang dengar firman Tuhan? Inilah waktunya. Tapi murid-murid tidak memikirkan tentang makanan rohani. Mereka berpikir tentang makanan jasmani. Makanan jasmani. Jadi beda nih, gak nyambung. Makanya sebetulnya di kisah ini, percakapan ini, sekarang juga penuai telah menerima upahnya, ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Tuhan sedang mengajarkan mereka bahwa ayo lihat, ini bukan kesempatan untuk, bukan waktunya suka-suka cita lalu hora-hora lalu makan gitu. Ini waktunya untuk beritakan firman Tuhan. Harusnya kalian ada di sini sebagai penuai karena perempuan yang tadi, perempuan Samaria tadi sudah menabur.
Ini kesempatan kalian untuk menuai, bukan kesempatan untuk makan-makan. Karena waktunya akan berubah. Kesempatan tidak akan datang untuk kedua kalinya. Ini kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa. Yang seorang menabur, yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Mengapa? Karena para murid tidak menyampaikan firman Tuhan. Yang menyampaikan firman Tuhan adalah perempuan Samaria. Tidak kamu usahakan, orang lain berusaha. Si perempuan Samaria itu yang berusaha dan kamu datang untuk memetik hasil dari usaha mereka. Tema kita di minggu ini adalah sukacita seorang utusan. Kekasih Tuhan, tema kita adalah sukacita seorang utusan. Yesus mengajar kepada para murid untuk melihat bahwa sukacita mereka itu bukan karena makanan, bukan karena kumpul-kumpul, walaupun itu memang sukacita, tapi sukacita ketika kesempatan firman Tuhan disampaikan. Maka Yesus ketika ditawari makanan jasmani, dia bilang, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, karena Tuhan tahu ini momentum yang baik untuk menyampaikan firman. Saudara, kalau ada kesempatan misalnya ya, di toko, kita sedang mendoakan seseorang supaya dia ke gereja misalnya. Atau persekutuan pasutri misalnya. Atau ajak ke LCC. Kita sudah ajak ngomong, ini waktu yang paling bagus. Tiba-tiba ada orang datang untuk mengganggu percakapan itu. Ya, lalu arahkan pembicaraan ke hal yang lain. Padahal nih orang sudah mau banget dengar Injil misalnya. Kita kan jadi orang yang kayak, aduh dia nggak ngerti banget. Udah kode mata misalnya, lagi ngomong gitu. Tapi nggak ngerti, nggak peka dengan keadaan. Akhirnya ya sudahlah ikut nimbrung di situ. Sudah mau beritakan Injil malah pembicaraannya ke hal yang lain misalnya. Nah, Tuhan sedang mengajarkan mereka untuk melihat, fokus jangan ke situ dulu. Ini bukan waktu untuk makan-makan, ini waktu untuk kita beritakan Injil. Nah, supaya bisa mengerti tentang utusan yang bersukacita dalam menyampaikan firman Tuhan, bersaksi, kekasih Tuhan, kita tidak bisa pisahkan dengan 3 prinsip ini. Jadi dalam pemberitaan firman Tuhan ini, saya akan membawa kita untuk melihat ya, mengarahkan pandangan kita, perspektif kita untuk melihat 3 prinsip ini. Yaitu tentang siapakah Tuhan kita, apa agenda kerajaannya, dan apa yang bisa saya lakukan. Apa yang bisa saya kerjakan. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapakah Tuhan kita, apa agenda kerajaannya, apa yang bisa saya kerjakan. Sekali lagi, siapakah Tuhan kita, apa agenda kerajaannya, apa yang bisa saya kerjakan. Nah, 3 prinsip ini sederhana kekasih Tuhan. Dan kalau kita supaya bisa tahu siapa Tuhan kita, apa agenda kerajaan Allah di tengah dunia, dan bagian saya apa? Apa bagian yang bisa saya kerjakan sebagai warga kerajaan Allah? Maka ada satu kata yang pasti akan muncul, namanya covenant, perjanjian. Kita adalah umat perjanjian Allah, amin? Amin? Nah, umat Allah punya tanggung jawab, punya tanggung jawab. Tanggung jawab komunal namanya. Jadi Tuhan itu ketika menciptakan manusia, dia menciptakan dengan satu tujuan. Ada tujuan yang sangat jelas. Pertama sekali waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa adalah menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Menjadi representasi kerajaan Allah di muka bumi. Supaya mereka berkuasa atas semuanya, supaya mereka mempermuliakan nama kita, nama Tuhan di muka bumi. Tapi kemudian manusia gagal. Tuhan cari lagi orang lain supaya membuat perjanjian, namanya Abraham. Tuhan bilang, saya akan memberkati engkau menjadi bangsa yang sangat besar. Itu bagian saya. Kita buat perjanjian ya. Bagianmu adalah kamu harus apa? Sunat. Itu perjanjian dengan Abraham. Ya, perjanjian itu kayak gini saudara-saudara ya. Misalnya saya dan Pak Oibun itu mau buat perusahaan misalnya. Sama Pak Along. Kami mau buat perusahaan, nama perusahaan itu PT Maju 3 Langkah Mundur 2 Langkah misalnya ya. Ada PT Maju 3 Langkah Mundur 2 Langkah ini, kami rencana mau ekspor impor kulit lalat sama kulit nyamuk misalnya. Dalam rangka untuk membuat sepatu misalnya. Jadi kita bertiga kumpul lah.
Saya, Pak Along, Pak Ibun kita kumpul. Kita mau buat PT Maju 3 langkah, mundur 2 langkah ya. PT Maju Mundur ini akan ekspor kulit lalat dan kulit nyamuk. Kita usaha ekspansi pasar supaya kita bisa ekspor kemana-mana. Ya, kami buat perusahaan, lalu kami pergi ke notaris ya untuk membuat perjanjian di sana. Bagi hasil ya, karena Pak Oibun yang paling cocok untuk jadi direktur ya, dia dapat 60% lah ya. 20% saya dengan Pak Along bagi 2 gitu kan. 40 dibagi 2. Kami membuat perjanjian. 1 tahun kemudian setelah bisnis itu berjalan, kami harus kumpul bertiga. Untuk apa? Bagi hasil. Nah, waktu kami berkumpul bertiga, tiba-tiba datang Pak Kim Jung di situ kan. Pak Kim Jung datang nih. Ngai mau dapat bagian Ngai juga. Boleh tidak kekasih Tuhan? Boleh tidak? Tidak bisa karena tidak terikat dalam perjanjian. Nah, Allah itu seperti itu, dia bekerja melalui perjanjiannya. Ya, kami nggak buat benaran perusahaan itu, saudara, ini cuma bercanda ya. Tidak ada perusahaan maju mundur itu ya. Lalu ini namanya perjanjian. Singkat cerita ketika Abraham keturunan Israel, lalu mereka gagal. Tuhan mengikat kembali perjanjian. Kita bilang itu perjanjian baru. Allah mengikat perjanjiannya dengan gereja. Nah, kekasih Tuhan, semua orang percaya yang menyebut diri mereka Kristen atau pengikut Tuhan, mereka terikat dalam satu perjanjian. Janjinya apa? Janjinya bahwa Tuhan memberkati, menyertai sampai kesudahan zaman. Janjinya dia memberkati pekerjaan, keluarga kita, tapi dengan satu tujuan, kita mengerjakan kehendak Allah. Jadi perjanjian itu dibuat, Tuhan mengerjakan bagiannya, kita kerjakan bagian kita. Ya, Tuhan kerjakan bagiannya, dia yang memberkati, dia yang menopang, dia yang menyertai. Bagian kita melakukan kehendaknya. Apa kehendak Allah di muka bumi ini? Kehendaknya adalah supaya banyak orang mengenal Tuhan. Satu-satunya Yesus Kristus Juru Selamat. Dan menyembah dia, memuji dia, mengalami keselamatan di dalam Kristus Yesus. Nah, bagian kita gereja Tuhan adalah mengerjakan tanggung jawab ini. Jadi gereja ada di tengah dunia supaya dunia mengalami Kristus. Itu tujuannya, kekasih Tuhan. Jadi kalau orang berkhotbah ayat-ayat janji diberkati, klaim janji Tuhan, itu bukan cuma ayat-ayat kemakmuran. Ya, sayang sekali ayat-ayat itu dikhotbahkan, tapi tidak dikasih tahu landasan kebenarannya. Bahwa janji berkat itu connect dengan tanggung jawab orang percaya. Kita nggak bisa klaim janji Tuhan, tapi kita nggak mau melakukan kehendak Tuhan. Tuhan berkati saya ya, berkati keluarga saya. Tapi kita nggak menghidupi kebenaran. Tuhan berkati pekerjaan saya, tapi kita bekerja tidak seperti orang percaya yang mempermuliakan Tuhan melalui pekerjaan. Sementara berkat Tuhan itu connect dengan janjinya. Dengan tujuannya. Jadi kalau kita bangun tidur, jangan langsung mikir berkat saudara-saudara. Mikir tanggung jawab. Hari ini saya harus ngapain ya? Tuhan apa yang bisa saya kerjakan dengan hidup saya? Tuhan yang kita sembah, Kristus itu mati di atas kayu salib, bukan cuma supaya kita masuk surga saudara-saudara. Kalau hanya untuk masuk surga, sayang sekali. Hari itu waktu kita percaya, dibaptis, langsung meninggal. Itu kalau tujuannya masuk surga. Tapi kan bukan cuma itu tujuannya. Tujuannya supaya keberadaan kita di muka bumi ini kembali lagi ke rancangan awal Allah semula. Menciptakan kita menjadi representasinya kerajaan Allah di muka bumi. Satu tokoh yang sangat menarik untuk kita pelajari di siang ini namanya Corrie ten Boom. Ini orang Belanda saudara-saudara. Dia lahir dari keluarga pembuat jam. Ya, mereka buat jam dan itu sudah generasi kedua. Dia generasi ketiga di keluarga ini yang membuat jam. Keluarga ini keluarga yang cinta Tuhan, anak-anaknya dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Namun satu hari malapetaka terjadi di negaranya. Belanda diinvasi sama Jerman, tentara Nazi, komunis mencari. Tidak boleh ada orang yang beribadah kepada Tuhan. Tidak boleh ada yang baca Alkitab. Dan mencari orang-orang Yahudi untuk dibunuh, dibinasakan. Nah mereka orang yang cinta Tuhan. Lalu mereka berpikir, Tuhan apa yang bisa kami kerjakan di tengah kekacauan ini? Bisnis berantakan karena peperangan. Orang-orang sedang dikejar-kejar untuk dibunuh.
Dan mereka orang percaya apa yang bisa dilakukan. Lalu mereka kemudian kumpul tuh, orang-orang Yahudi Belanda dikumpul di rumah mereka. Rumahnya kecil saudara-saudara. Di belakang kamarnya Corrie ten Boom itu dibuat 1 meter kurang, 70 cm hanya untuk orang berdiri. Panjangnya kurang lebih 2-3 meter gitu. Dan selamatkan orang. Sayang sekali, setelah beberapa orang diselamatkan, kemudian ketahuanlah ada pengkhianat yang kasih tahu bahwa ke tentara Nazi. Itu di rumah itu ada orang yang disembunyikan. Saudara tahu kekejamannya Nazi? Mereka angkut semua satu rumah walaupun tidak kelihatan orang-orang yang sembunyi itu karena tempatnya dibuat sempit sekali. Dibawa ke kamp konsentrasi, di mana di sana mereka dipenjara dan waktu masuk semua disuruh telanjang, gak boleh pakai pakaian. Supaya periksa gak boleh dan dibawa. Nah Corrie ten Boom ini satu-satunya yang tidak diperiksa. Memang dia berdoa, Tuhan jangan sampai saya diperiksa karena di dalam baju saya ada Alkitab. Kalau ketahuan hari itu juga gak bisa koit langsung. Jadi lewat itu ya masuk. Saudara tahu di dalam penjara konsentrasi itu dia memberitakan Injil. Papanya meninggal, adiknya meninggal, keponakannya terpisah. Tentara Nazi siksa tiap hari. Siksa tiap hari, disuruh sangkal iman. Ludahin Alkitab, diinjak, dan mereka tidak melakukan hal itu. Akibat itu adalah apa saudara-saudara? Menderita sampai kemudian Jerman kalah dalam perang dunia. Mereka bebas. Nah waktu bebas itu saudara, dia kan dilecehkan di dalam penjara, diperlakukan dengan sangat tidak adil, sangat tidak manusiawi. Tapi ketika bebas dari penjara dia melepaskan pengampunan. Ketika ketemu dengan tentara yang dulu suruh dia telanjang, ya, suruh siksa angkat apa, dan dia bilang aku melepaskan pengampunan kepadamu. Sebetulnya saya nggak bisa mengampuni kamu karena kamu terlalu kurang ajar sama saya. Tapi kalau bukan karena Kristus yang mengasihi saya nggak mungkin bisa, tapi saya mau mengampuni kamu. Orang itu kemudian terima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Salah satu tentara yang sangat kejam, pemimpin dalam kamp konsentrasi itu percaya kepada Tuhan melalui pengampunan dia. Tidak berhenti di situ. Dia kelilingi 30 negara lebih untuk memberitakan Injil Kristus. Dan parahnya, dia kunjungi negara-negara komunis, saudara-saudara. Dia ke Rusia, kemana-mana. Satu kali di Rusia, dia ingin menginjil orang dan orang bilang, ini jangan cari masalah. Kalau kau injili saya, bukan cuma kau yang ditangkap, saya pun ditangkap. Jadi tidak ada sama sekali orang yang mau dengar Injil, saudara-saudara. Dipikir gimana ya caranya. Dapat ide, ajak aja ke hotel gitu. Jadi injilinya di kamar hotel gitu. Yuk datang kok. Tidak ada sama sekali yang mau. Dia bilang jangan ke hotel. Di hotel ada alat sadap di mana-mana. Kalau kita ketahuan, langsung kena tangkap. Jadi dia bilang gimana caranya? Akhirnya dipikir, daripada saya cari-cari orang gak dapat, mendingan saya injili aja tuh orang yang pegang sadap. Jadi dia cari alat sadap, dia bilang saya tidak tahu kamu siapa, kamu di mana, tapi saya beritakan Injil kepada kamu, Yesus Kristus. Saudara, ini orang beraninya minta ampun. Bukan cuma itu. Ketika dia sudah keluar dari hotel, orang semua sudah pengen, ini orang ini mencurigakan sekali nih. Gerak-geriknya sepertinya dia penginjil, ini berbahaya orang ini. Jadi ada tentara-tentara yang menyelinap di pinggir-pinggir dia diskusi, mendengar dia lagi bicara. Kalau ketahuan ditangkap gitu, dibuat laporan. Saudara tahu, di waktu kayak gitu pun dia masih memanfaatkannya. Dia bilang buat temannya, kita pura-pura ya, anggap saya kamu gak percaya, saya injili kamu. Jadi dia sampaikan kencang-kencang tuh. Kalau kamu percaya kepada Yesus, kamu tidak akan mati binasa. Yang dengar itu tentara yang mau tangkap dia. Tentara yang tidak jadi tangkap, itu tentara bertobat juga tentara yang itu. Saudara, ini orang terlalu berani, tapi saudara-saudara, mengapa orang bisa seberani ini menyampaikan firman Tuhan? Orang kalau sudah mengalami kuasa Injil, pasti tidak akan diam untuk membagikan Injil. Mereka yang tidak membagikan Injil, jangan-jangan belum mengalami sukacita Injil. Mengapa ada orang berani, antusias mengabarkan Injil? Dia tahu, dia kenal siapa Tuhan dia. Dia sudah mengalami kasih Tuhan. Nah saudara, sebagai orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, jangan izinkan itu kemudian berhenti di kita saja. Sayang sekali. Hari ini kalau saudara ke gereja, saudara bisa melayani, coba mundur lagi ke belakang. Ada tidak orang yang pernah mengabarkan Injil buat saudara? Kalau saya pernah, SMP kelas 3, teman saya bilang buat saya, hari Jumat kemana? Saya bilang gak ada kemana-mana. Ke KKR yuk, dia bilang, KKR itu apa? Datang aja, ikutlah.
Jadi saya pergi hari Jumat, oh ternyata itu ibadah KKR. Saya tanya dia setelah itu, Jumat depan ada lagi nggak KKR? Dibilang nggak ada, itu cuma sekali aja. Tunggu nanti ada info, nggak kasih tahu lagi. Lalu saya mulai antusias pergi ke gereja. Saudara, kalau kita ke gereja, ada kan yang menginjil kita? Atau setidaknya ada yang pernah mendoakan kita. Ada yang memberitakan kasih Kristus buat kita. Nah setelah mengalami itu, jangan izinkan itu berhenti di kita. Di Israel itu ada suatu tempat namanya Laut Mati. Dikatakan mati karena apa? Air dari danau Sungai Yordan itu hanya mengalir ke Laut Mati. Dan dari Laut Mati dia tidak mengalir kemana-mana lagi. Maka dibilang Laut Mati. Kadar garamnya menumpuk di situ. Airnya tidak kemana-mana lagi. Nah ini gambaran Laut Mati. Ya. Tidak bisa apa-apain, nggak bisa diminum terlalu asin bagi yang sudah ke Israel ya. Ngai sih belum pernah ke sana. Ngai belajar aja di Alkitab dapat tentang ini. Ya. Bagi yang sudah pernah ke sana pasti sudah tahu kan, kita bisa di atas air ngambang gitu kan. Itu karena apa? Kadar garam terlalu tinggi. Bagus sih untuk wisata, tapi nggak berguna air sebanyak itu. Harusnya bisa untuk irigasi misalnya. Harusnya bisa diminum, harusnya bisa dinikmati. Tapi orang cuma menikmati pemandangannya, nggak bisa nikmati airnya. Mengapa? Laut mati. Kristen bisa nggak jadi Kristen mati? Bisa. Dia mengalami kasih Tuhan, tapi mulutnya tertutup untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Dia mengalami berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, tapi mulutnya tertutup untuk menyampaikan itu kepada orang-orang terdekat dia. Kekasih Tuhan, sayang sekali kita punya kesempatan untuk bisa melakukan itu dan kita nggak melakukannya. Dari kata covenant yang tadi, ini kesalahan orang nih. Kita selalu mau yang kita mau yang Tuhan kerjakan, bukan yang Tuhan mau yang kita kerjakan. Makanya orang gak mau menyampaikan Injil, gak mau bersaksi. Jangankan menyampaikan Injil, ke gereja pun perlu dipaksa lagi. Aduh harus ditelepon ulang-ulang, mau gak ke gereja? Aduh nggak lagi sibuk, gak bisa ke gereja sekarang. Saudara-saudara, dari kata covenant tadi muncul 3 kata ini. Komitmen, contribution, cooperation. Ya. Apa kata ketiga ini maknanya? Maknanya gini, sebagai orang percaya, kita harus komitmen dalam kehidupan kita. Apa-apa butuh komitmen. Keluarga butuh komitmen. Pekerjaan butuh komitmen. Pelayanan, komitmen. Makanya ada orang-orang yang komit untuk jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan komitmen melayani Tuhan melalui jemaat. Jemaat komitmen beribadah kepada Tuhan. Tanggung jawab bersama komunal dalam gereja untuk melayani. Maka itu harusnya di gereja tidak ada yang nganggur saudara-saudara. Worship leader itu bukan seorang motivator untuk sampaikan mari kita puji. Dia inspirator, kita mengikut dia. Jadi ketika umat datang ke gereja, mereka bukan menikmati pujian di mimbar itu. Kita bukan penonton di sini. Tuhan yang menyaksikan pujian, kita bersama-sama mengikuti WL dan para singer memuji Tuhan. Yang menikmati pujian itu Tuhan, bukan kita. Komitmen kekasih Tuhan. Tentu gereja berharap komitmen kita itu bukan cuma ditujukan lewat persembahan, tapi sampai kepada penyerahan kehidupan untuk mau melayani Tuhan. Ya. Yang kedua, contribution saudara-saudara. Tadi saya bilang kan, laut mati. Tidak kontribusi apa-apa. Kontribusi saudara-saudara. Apa yang bisa saya kerjakan di gereja saya? Saudara-saudara menjadi BPJ, tim KU, hamba Tuhan, itu semua sama di hadapan Tuhan. Ya. Tidak ada yang jauh lebih tinggi. Tidak ada yang jauh lebih rendah. Jemaat yang ambil bagian sampai susun kursi pun menyambut di depan. Itu pelayanan kekasih Tuhan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Tentu saudara gak mau kan 20 tahun ke gereja cuma duduk, pulang, selesai. Minggu depan datang duduk, dengar, pulang lagi. Ambil bagian. Ambil bagian kekasih Tuhan. Kemarin di rapat BPJ, Pak Along menyampaikan bahwa rindu supaya setiap BPJ itu punya tim untuk melayani. Supaya tidak bekerja sendiri. Sebagai jemaat, sebagai warga kerajaan Allah, kita punya agenda bersama untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di dunia ini melalui GKJ Sun City. Jadi kalau ada saudara didekati, mau gak jadi anggota tim misi? Terima ya. Mau gak bantu saya dalam pelayanan digital ministry di gereja kita? Kalau saudara punya kemampuan itu, ambil bagian. Ini kesempatan untuk kita berkontribusi bagi gereja Tuhan. Jangan tunggu nanti, kelamaan saudara-saudara. Kalau ada kesempatan itu sekarang, lakukanlah itu sekarang. Ya. Lalu cooperation, kerjasama. Bahwa pelayanan gereja itu bukan milik satu orang.
GKJ Sun City bukan milik Pak Gembala, bukan milik BPJ, itu milik kita bersama. Mari kita melayani bersama-sama sebagai warga kerajaan Allah di tengah dunia melalui GKJ Sun City. Sama-sama mempermuliakan Tuhan dengan semua talenta yang bisa kita beri. Karena memang Tuhan ciptakan kita sebagai partnernya kerajaan Allah di muka bumi ini. Apa yang bisa saya kerjakan? Saya mau ambil bagian itu, melakukannya sekarang. Kalau saudara punya kemampuan bisa bernyanyi, ini kesempatan untuk saudara jadi singer. Jangan karaokean aja di rumah gitu kan. Woman puyau. Tapi sampai di gereja diam 1000 bahasa. Ini kesempatan jadi singer saudara-saudara. Ya, ini kesempatan untuk saudara bisa jadi WL. Ini kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, membawa jemaat, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kalau nanti Ibu Yulia mau ajak join yuk di tim tamborin. Kalau saudara bisa, ayo ambil bagian itu sekarang. Saudara, kalau kita lakukan itu, GKJ Sun City tidak kekurangan tim pelayan. Kita melimpah malah. Enggak ya, ada jadwal. Dijadwalin dong minggu ini. Terlalu misalnya. Ya udah minggu depan jadwal ya. Wah, itu enak sekali saudara ya. Ada yang jadi WL di Doa Rabu. Jadi enggak harus hamba Tuhan terus gitu ya jadi WL. Kita juga hamba Tuhan. WL, kita juga main musik. Bersyukur ada beberapa yang sudah mulai di bulan September. Kamca Toto untuk saudara yang sudah mau ambil bagian dalam pelayanan. Karena memang itu tanggung jawab bersama. Amin. Tanggung jawab bersama. Kekasih Tuhan lanjut ya. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Ini perjanjian kita dengan Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Pertanyaan selanjutnya, what next? Apa yang harus kita kerjakan? Saudara, kata kasih itu bukan cuma sekedar kata kasih. Kata kasih di situ punya, kasih ini bukan kasih Jawa ya, bukan. Kata kasih di sini itu berbicara sampai saya mengasihi Tuhan, saya menunjukkan itu dengan saya mau melayani Tuhan. Sebab kasih itu kan kata yang abstrak. Apa bukti nyatanya kalau kita kasih? Ya, kalau kita mengasihi, itu kan kata abstrak sekali. Saya sayang sama kamu. Ya apa yang bukti kamu sayang kepada saya? Pokoknya percayalah saya sayang sama kamu. Saudara mau gitu? Ya. Ada orang yang ajak kita kerja gitu. Kamu mau gak kerja sama saya? Tapi belum tentu untung ya. Soalnya saya juga lagi susah sekarang. Saudara mau kerja dengan orang kayak gitu? Kamu mau gak kerja sama saya? Tapi belum tentu untung. Soalnya saya juga lagi susah nih. Percaya aja lah, pokoknya percaya gitu. Gak bisa, tidak bisa hanya modal percaya. Itu kata yang terlalu abstrak. Harus ada tindakan nyatanya. Nah, tindakan nyatanya apa? Karena saya mengasihi Tuhan, saya mau komit doakan suami saya walaupun sampai hari ini belum mau ke gereja. Saya mengasihi Tuhan, saya rindu dia juga mengalami Tuhan. Saya akan tetap komit mendoakan anak-anak saya walaupun mereka belum juga membuka hatinya untuk percaya Yesus. Saya tetap akan komit, saya mau melakukan itu. Saya tahu bahwa saya adalah umat perjanjian dan saya ada di tengah dunia supaya mengerjakan kerajaan Allah, agenda kerajaan Allah. Bagian yang terkecil yang bisa saya lakukan adalah saya mau berdoa untuk mereka. Kalau untuk berdoa pun kita masih belum mau. Lalu kita bilang, aku mengasihi engkau Yesus. Buktinya apa? Buktinya apa kita mengasihi dia? Harus ada satu tindakan nyata yang bisa dilakukan sebagai ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Kalau anak-anak kita mereka berkata dia mengasihi kita, tapi dia enggak taat kepada kita sebagai orang tua, artinya dia enggak mengasihi kita. Sesempil itu kan kekasih Tuhan. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, apa tindakan nyatanya? Mengasihi Tuhan itu membuat kita sampai punya kerinduan, rela berkorban, rela melayani. Rela datang untuk mendoakan, datang mengajak beribadah. Itu kasih saudara-saudara. Yesaya 6 ayat 8 bilang seperti ini, kita baca sama-sama. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Itu harusnya menjadi doa setiap kita, doa saya, doa saudara juga di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan mau
supaya orang melihat kualitas kehidupan Kristen itu seperti apa. Ini saatnya izinkan keluarga kita melihat bagaimana respon kita terhadap masalah. Membuat mereka melihat, oh ternyata ini cara orang Kristen menghadapi persoalan kehidupan. Inilah waktunya, momentum anak-anak kita melihat bagaimana kualitas kehidupan orang tua Kristen. Supaya mereka melihat Tuhan melalui kehidupan kita. Ini waktunya kita untuk menunjukkan bagaimana kehidupan pelayanan. Kita bisa menghadapi persoalan yang sama, responsnya berbeda. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan itulah momentum yang terbaik. Kita sampaikan Injil kepada mereka. Kadang-kadang menyampaikan Injil gak harus dengan perkataan. Tapi bisa juga dengan tindakan nyata. Saudara-saudara, sebelum pandemi kemarin, saya itu pergi ke Cengkareng. Di bagian tempat orang-orang imigran ilegal di Cengkareng sana. Ada orang Iran di sana, Afghanistan, macam-macam. Saya lagi mau lewat ke sana, lalu tiba-tiba hujan, saya harus berteduh sedikit, lalu saya pesan teh hangat ya, lalu saya minum di situ. Waktu saya lagi minum teh, saya lihat di depan ada satu bapak dengan istri dan anaknya 2, laki-laki perempuan kecil-kecil gitu. Lalu saya ajak sini, hujanan. Mereka orang Iran, saudara-saudara. Sini, duduk sini, lalu kita duduk ngobrol. Mereka sedikit bisa berbahasa Indonesia dan saya nggak bisa bahasa Iran, jadi mereka nggak bisa juga terlalu fasih bahasa Inggris. Jadi kita ngeteh di situ, lalu saya tanya, kenapa di situ? Dia bilang, di barak terlalu penuh. Saya membawa anak, saya 2, kami cuma dapat tempat yang sangat kecil di barak itu, jadi kalau tidur ganti-gantian. Sebetulnya saya punya 1 anak lagi, dia lagi istirahat sekarang sana. Nanti gantian, dia udah bangun tidur, dia yang di sini, 1 pergi lagi untuk tidur sana. Kasihan sekali keadaan mereka. Nah mereka tuh duduk di emperan saudara-saudara, di trotoar, benar-benaran gak pakai alas. Lalu singkat cerita hujan mulai reda, saya kemudian pergi ke yang punya toko dan saya bilang, saya mau beli kardus. Dia bilang, kan apa beli kardus gitu? Kardus bekas, saya beli kardus bekas beberapa. Lalu saya bilang, ini untuk pakai alas duduk di sini. Atau bawa ke barak supaya gantian untuk kalian tidur gitu. Saya gak bisa beli tempat tidur karena jauh dan ini juga momen yang paling tepat untuk saya lakukan karena belum tentu besok saya ketemu mereka lagi. Ini kesempatan yang baik ya, saya bisa beli kardus, saya beli kardus. Dan dia bilang seperti ini, istrinya tuh netes air matanya dan dia bilang, oh iya saya pakai kalung salib kan, saya pakai baju kos dan itu kalungnya gantung gini, saya gak perlu bilang saya agama Kristen kan. Jadi dia bilang bahwa, kamu Kristen ya? Saya bilang iya saya Kristen gitu. Dia bilang, yang punya toko ini seagama dengan saya. Dan gak pernah lakukan itu buat kami. Saudara, saya kemudian kayak mau nangis melihat gitu. Saudara bisa bayangkan, kardus bekas. Saya ingat betul itu kardus Indomie, saya beli 2 atau 3 gitu. Untuk mereka duduk di situ. Dan dibilang, yang punya toko itu seagama dengan saya. Dan dia gak pernah lakukan. Apa yang membuat kamu mau lakukan itu? Lalu saya menceritakan kepada mereka, kepada suaminya gitu bahwa, dulu sekali, saya bilang, sekitar 15 tahun lebih, hampir 20 tahun yang lalu. Saya pernah tinggal di jalanan, persis seperti kalian. Sama, saya juga korban kerusuhan. Saya ngerti betul apa yang kalian alami. Cuman semampu saya cuma lakukan ini. Kalau saya bawa uang lebih dan ada tempat jual tenda, saya pasti beli untuk kalian. Tapi saya cuma mampunya ini, dan yang ada di dompet saya cuma bisa beli kardus itu. Jadi saya lakukan itu. Saudara-saudara, saya tidak menyampaikan tentang Yesus dan dia bilang, iya, dia yang ngomong sendiri. Dalam iman kami juga ada Nabi Isa. Itu kan Tuhan yang kamu sembah kan. Lalu pintu Injil terbuka, saya sampaikan Injil kepada dia. Kekasih Tuhan, penginjil harus diterima sebelum Injil diberitakan. Bagaimana caranya penginjil diterima? Kasih itu bukan cuma kata-kata kosong. Ada tindakan nyata yang dilakukan. Saudara gak bisa hanya duduk tenang berdoa supaya dia selamat tapi gak pernah sampaikan Injil kepada dia. Anda gak bisa hanya berdoa untuk orang tua di Kalimantan supaya mau beribadah kepada Tuhan tapi kita gak pernah kirim hal yang paling sederhana. Tunjukkan iman kita dengan perbuatan. Perbuatan sederhana sekalipun itu adalah komitmen kita untuk mengerjakan bagian kita. Satu tindakan jauh lebih berbicara daripada 1000 kata-kata kita ucapkan. Ini kesempatan. Kalau Tuhan mau mengerjakan itu bagi keluarga saya,
saya siap menjadi alat Tuhan di keluarga saya. Kalau Tuhan mau pakai saya untuk menjadi berkat di toko, tetangga sekitar saya, ini kesempatan saya lakukan. Ambil bagian sekecil apapun yang bisa kita kerjakan. Sayang sekali, saya rencana mau ajak Pak Jevin ke sana lagi untuk berdua. Waktu kami ke sana, orang itu sudah tidak ada di situ. Tapi saya bersyukur, benih Injil sudah disampaikan. Kalau ada Pak Jevin mungkin kami bisa ngobrol, ya, ajak 1-2 orang yang lain untuk ngobrol. Tapi tidak apa-apa, kesempatan Injil diberitakan, Injil sudah disampaikan. Ya, Paulus menghadapi satu peristiwa kekasih Tuhan. Ya, dia menghadapi satu peristiwa, dia menamburkan firman Tuhan dan jemaat kemudian bilang, kamu siapa? Kamu golongan siapa? Kamu golongan Paulus atau Apolos? Lalu Paulus bilang seperti ini, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Saudara-saudara, mungkin kita adalah orang yang menabur benih, kita nggak tahu. Mungkin juga kita orang yang menuai. Jadi kalau ada kesempatan, lakukanlah bagian kita. Dalam retreat kemarin di Kalbar, di Tikalong, yang ikut dengan saya itu ada 5 orang, 5-5-nya papanya itu belum percaya, mamanya Katolik. Dan saya bilang, apa yang bisa kamu lakukan di rumah? Dia bilang, ya papa gak pernah ajak kami ke gereja. Saya bilang, kesempatan pulang doakan papamu. Udah pernah doain belum? Belum pernah. Ya udah, gimana cara berdoa? Saya tanya cara, karena harus pakai buku doa kan. Ya saya bilang, catat doanya kayak gini, biar kamu ngerti. Pulang belajar sendiri ya. Nanti bisa improve kata-katanya, saya bilang. Gak harus ikut kata-kata itu persis, jadi tulis, doain orang tua. Saya bilang, jangan cuma doa ya, bangun pagi-pagi, sapu rumah. Kalau bisa cuci piring sendiri. Jangan tunggu diperintah untuk nyapu rumah, nyapu sendiri tanpa dikasih tahu. Sambil tetap taat kepada orang tua, sambil terus berdoa. Sebab kalau cuma berdoa tapi gak mau lakukan sesuatu, percuma. Bapamu akan bilang, ikut Tuhan juga gak ada perubahan sama anak-anak yang lain. Ini kesempatan. Belajar yang maksimal, taat kepada orang tua, lakukan yang diperintah. Kalau bisa sapu rumah, sapu tanpa harus dikasih tahu. Cuci piring sendiri, bangun tepat waktu, tempat tidur rapi, pergi sekolah, belajar yang baik. Muliakanlah Tuhan di rumahmu, supaya orang tua melihat perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Lalu mereka percaya kepada Tuhan. Daripada kamu berdoa pagi, siang, sampai malam, tapi terus tidak taat orang tua, percuma kau mempermalukan Tuhan di rumahmu. Lalu saya berharap anak-anak itu bisa melakukannya. Kekasih Tuhan, di akhir firman Tuhan di hari ini, waktu Tuhan memberikan perintah kepada kita, dan dia tidak memperlengkapi kita, maaf saya gunakan kata ini, Tuhan salah. Tapi Tuhan tidak mungkin salah melakukan hal itu. Kalau Tuhan kasih perintah, dia kasih kemampuan untuk kita melakukannya. Dan kalau kemampuan diberikan, kita tidak melakukannya, berarti kita yang salah. Kalau Tuhan janji memberkati, lalu kita kemudian menghidupi pekerjaan Tuhan, kita melayani dengan segenap hati, dan kita tidak mengalami damai sukacita, Tuhan cuma janji menyertai tapi dia tidak pernah melakukan itu, Tuhan salah. Tapi Tuhan tidak mungkin salah. Dia Allah yang berdaulat, yang mengatur segala sesuatu tepat sesuai dengan kehendak Allah dan tidak mungkin meleset. Berarti kalau kita tidak taat melakukan itu, kitanya yang salah. Mari saja mari kita tunduk kepala, kita tenang sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Sukacita seorang utusan adalah ketika saya bisa memperkenankan hati Tuhan di hidup saya. Sukacita sebagai utusan adalah ketika saya bisa melayani. Siapa saya orang kampung, saya orang sederhana, saya bukan orang kaya. Tapi Allah yang mencipta alam semesta ini menjadikan saya rekan sekerjanya. Siapa saya sampai saya bisa mengabarkan Injil kepada orang, saya tidak bersekolah, SD pun gak lulus. Tapi kalau Tuhan bisa menjadikan saya seorang hamba Tuhan, saya bisa melayani Tuhan, itu anugerah bagi saya. Sukacita kita bukan hanya ketika orang diselamatkan, tapi ketika kita taat melakukan kebenaran, sekalipun banyak tantangan di depan mata kita. Tuhan tolong setiap kami, hamba-hambamu. Tuhan mampukan setiap kami. Kami serahkan kehidupan kami. Kekasih Tuhan, mari kita renungkan sejenak firman Tuhan ini. Doakanlah orang yang bisa saudara doakan.
Dan mulai hari ini ambil komit di hadapan Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan, yang paling sederhana sekalipun. Mari kita berjanji di hadapan Tuhan, kita mohon Tuhan memampukan kita supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Saya mohon kasih dan Pak Matias Putra juga untuk berdoa, mengakhiri firman Tuhan di siang hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena kebenaran firman-Mu terus mengingatkan kami Tuhan untuk terus menjadi terang di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan ini. Dan kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan hari ini boleh terus memberi kami semangat sebagai alat untuk menjalankan amanat agung-Mu, yaitu memberitakan Injil kepada seluruh bangsa dan membawa terang kepada bangsa-bangsa yang gelap. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu boleh terus tinggal di dalam hati kami. Berilah kami kerinduan Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang belum percaya kepada Engkau. Ini doa dan seruan kami Tuhan. Tuhan menyertai hamba-Mu, Pak Emso yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau memberkati pelayannya, memberkati keluarganya, dan berkati seluruh jemaat yang ada hari ini. Ini doa dan seruan kami Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di manakah kami? Saya dari LCC Kim Jung, saya sudah lama ikut LCC, saya senang ikut LCC, saya tetap setia karena LCC adalah tempat pembelajaran bagi semua anggota-anggotanya. Di dalam LCC, semua anggota belajar melayani satu dengan yang lain, sembah dan puji, sharing firman, saling mendoakan. Kita juga boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain, baik suka maupun duka. Ada saling keterbukaan, bercerita tentang kehidupan. Beberapa tahun yang lalu, anak saya Vincent ternyata autoimun, dan saya sharing dengan teman-teman LCC dan teman-teman LCC doakan, mendukung saya. Terima kasih buat teman-teman LCC semuanya yang sudah mendukung anak saya. Puji Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, anak saya beberapa bulan lalu dinyatakan sembuh oleh dokter. Saya percaya Tuhan bekerja. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Nggak gampang saudara hal itu terjadi, karena sebagai bapak melihat anaknya jari dia bengkak, lutut dia bengkak, pantatnya juga sakit, duduk dia sakit, tidur dia sakit. Aduh, saya merasa sangat sedih lah. Ya, hari-hari berlalu, harus ke dokter, harus cek ini, cek itu, ambil darah, makan obat yang begitu banyak. Wah, nggak kebayangkan untuk hal itu. Sebagai bapak, sepertinya mau saya aja yang sakit itu, anak tidak gitu. Saya merasa sedih waktu itu. Dan saya terus berdoa, meminta pertolongan Tuhan tiap pagi, setiap malam. Dan oleh karena mujizat Tuhan, anak saya disembuhkan. Itu saya percaya. Semua itu berkat dukungan teman-teman LCC, karena di dalam LCC ada yang namanya saling mendoakan. Perubahan hidup yang saya alami, iman saya semakin bertumbuh di dalam LCC. Jadi saudara-saudara, mari bergabung dalam LCC. LCC itu sangat luar biasa. Shalom Jemaat GKJ Season City, senang berjumpa dengan Anda minggu ini. Dan bersama dengan saya, Guru Injil Jevin Senge, mari kita simak warta berikut ini. Kelas SMK 1 pelajaran kelima akan diadakan pada hari Minggu 18 September 2022 jam 12 siang di Ruko E17 dengan tema Kristus sebagai pusat hidup orang percaya dengan pembicara Ibu Goleni. Kelas SMK 2 pelajaran ke-10 akan diadakan pada hari Selasa 20 September 2022 jam 7 malam melalui Zoom dengan tema Persembahanku, Apa dan Mengapa. Guru Injil Pierre Tilar. Persekutuan Doa Rabu minggu ini akan membahas tentang berapa lama lagi sisa waktumu dengan pembicara Bapak Matias Putra, mengundang seluruh jemaat untuk dapat menghadirinya. Pemberkatan nikah kudus, Saudara Junius dan Saudari Tiffany Afoy akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 jam 10 pagi di Ruko E17. Bila jemaat ada keberatan dengan pasangan tersebut, dapat menghubungi Gembala Sidang. Cuti hamba Tuhan, Guru Injil Jevin Senge akan cuti pada tanggal 23 hingga 29 September 2022.
Apabila jemaat ada keperluan, dapat menghubungi hamba Tuhan yang lain. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GKJ Season City. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa praktek dari STT Amanat Agung. Nama saya Aklinus Oida Bani. Saya berasal dari Nabire, Papua. Nama saya Carmila Duru dari Nias, Sumatera Utara. Kami bersyukur diberikan kesempatan oleh Tuhan, juga jemaat di tempat ini, untuk kami dapat melayani dan mengembangkan pelayanan kami. Dan kami mohon Bapak Ibu Jemaat GKJ Season City untuk mendukung kami selama praktek pelayanan kurang lebih 1 tahun di tempat ini. Kiranya pelayanan kami di tempat ini dapat menjadi berkat untuk kita semua, dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhum Jasper Velin Kristanto pada usia 8 tahun. Putra tercinta dari Bapak Chu Bui Ho dan Ibu Margaret Ivana atau Meme, Jemaat Kau2. Pada hari Sabtu 17 September 2022 di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Jelambar Rantai Dasar nomor 16 dan akan dikremasikan pada hari Senin 19 September 2022 di Krematorium Dadap. Segenap hamba Tuhan, PPJ, pengurus Gereja Kristen Jakarta Jemaat Season City mengucapkan simpati yang terdalam. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Bulan ini kita memasuki bulan misi bagi Sinode Gereja Kristen Jakarta. Bersyukur untuk seorang pemuda yang terpanggil untuk menyerahkan hidupnya melayani secara penuh waktu untuk menjadi utusan misi ke suku terabaikan di suatu negara Asia Selatan. Yung Mansen adalah jemaat GKJ Kartini yang telah lulus sekolah teologi di STTB Bandung dan telah mengikuti orientasi di WEK. Bila Tuhan mengizinkan dan semua proses berjalan lancar, direncanakan akhir tahun 2022 akan diutus untuk masuk ladang pelayanan ke negara Asia Selatan. Doakan untuk semua persiapannya. Surat-surat yang dibutuhkan, rekan dari WEK yang akan menjadi tim di lapangan bisa sehati, sharing ke beberapa GKJ dan gereja lain untuk membagikan visi dan misi dan mendapatkan dukungan doa. Kiranya ada orang-orang yang terbeban untuk menjadi pendukung doa bagi pelayanannya. Karena doa sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh para utusan misi, agar mereka dapat sehat, tangguh, dan efektif dalam pelayanan. Demikian Warta Gereja Kristen Jakarta Jemaat Season City. Sampai jumpa di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang sekalian. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Pak Emso yang sudah menyampaikan firman Tuhan dengan sangat luar biasa ya. Kita kasih aplaus untuk Pak Emso ya, yang luar biasa ya, telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita melihat warta berita, kita nyimak ada mahasiswa praktek di gereja kita selama setahun. Itu Aklinus dan Carmila. Dia akan membantu di sekolah minggu dan on air dan Yup ya. Dan pada kesempatan ini saya juga bersyukur kita bisa datang ibadah pada pagi ini. Banyak yang belum tentu bisa hadir karena kesempatan tidak ada. Tapi saya bersyukur untuk teman-teman sekalian bisa hadir, itu adalah anugerah dalam hidup kita. Amin. Adakah yang pertama kali yang hadir di ibadah pagi ini? Kalau boleh untuk berdiri di tempatnya. Oke, selamat datang, selamat datang. Selamat datang. Jikalau belum ada kebaktian tempat lain, bisa beribadah di tempat GKJ Season City. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada
tim WL untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita menaikkan lagu doksologi. Nanti doa berkat akan dibawakan Simu Erni. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus sayangi, pulang dan bawalah pesan firman Tuhan. Biarlah hati kita seperti hati Yesus yang berbelas kasihan melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Biarlah kita boleh menjadi anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Lihatlah di sekeliling kita, ada banyak orang yang membutuhkan kasih Allah. Mulailah mendoakan mereka. Sampaikanlah kasih Allah kepada mereka yang membutuhkan. Percayalah, Tuhan akan menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan memampukan kita. Itulah sukacita terbesar yang Allah berikan buat kita. Percayalah, diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita akan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pulang dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk, ambil doa teduh, Tuhan memberkati.